berikrar, syahadat pun itu diwajibkan untuk mendapatkan keselamatan itu kan. Iya. Begini, pada zaman Adam sampai Isa, apakah mereka berikrar? Jadi keselamatannya apa? Apakah pedomannya sama? Jadi gini bang, para nabi mereka diselamatkan sesuai dengan kadar ajaran yang datang kepada mereka. Nah, kadar ajaran yang datang kepada mereka kemudian mengakui bahwasanya Allah Tuhan yang mengutus mereka itu adalah Tuhan satu-satunya. Itulah keselamatan. Nabi Adam alaihissalam mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui dirinya adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Itu. Pada zaman Nabi Ibrahim mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah nabi, bapak para nabi yang diutus oleh Allah untuk kemudian keturunannya menjadi raja-raja bagi bangsa-bangsa. Jaminan keselamatan tadi bang, karena bang bilang tadi baca datanya bahwa mendirikan sholat dan berikrar itu jaminan keselamatannya kan? Orang beriman, kami umat Islam. Iya, zaman Nabi dulu nggak ada bang yang mendirikan sholat, emang ada? Kata siapa? Yesus, Matius 26 nomor 39. Coba anda baca. Yesus sholat, para nabi sujud dalam beribadah. Mereka mengangkat tangan, memuji kepada Allah, sujud kemudian menghimpun ke tanah. Itu ibadah sholat. Apakah Yesus tidak sholat? Sholat. Coba anda baca dalilnya. Nah, sementara rangkuman daripada Al-Quran ketika jaminan keselamatan kepada umat Islam yaitu tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Jelas itu dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang terdahulu diperintahkan dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan, inni ma'akum, aku akan bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bila mana kalian sholat, bila mana kalian menolong rasul-rasulku, maka aku akan mempersamai kamu. Tetapi apabila engkau ingkar terhadap janji ini, maka murkaku atasmu. Makanya mereka dilaknat. Nah, kesimpulannya jangan terlalu jauh kita mengarah. Coba anda baca Matius 26 nomor 39 aja dulu. Benarkah Yesus itu sholat? Sholat. Apakah Kristen mempraktikkan ibadah itu? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sholat, kenapa kalian tidak sholat? Oke, berarti tanpa berikrar sudah bisa, begitu? Orang kalau berikrar bang, kalau orang sudah berikrar, nah inilah hebatnya Islam itu. Asyhadu, saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Apa persaksiannya? Buktikan dong dengan praktek. Perintah Allah, dirikan sholat. Kalau kamu mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, apa perintahnya? Sholat. Makanya dalam Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Allah itu adalah setia melakukan segala peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa. Itu. Gini bang Juma, gini, izin ya bang Juma ya. Di surat Al-Imran bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Dan syarat untuk menjadi Islam adalah berikrar, bersyahadat, mengakui Tuhan itu satu dan Muhammad itu nabinya. Oke. Kasih saya satu data di mana orang pertama yang memeluk Islam yaitu Siti Khadijah itu berikrar bang. Oke. Jadi ketika umat Islam itu sholat, tanpa hendak harus disajikan kepada anda Siti Khadijah hari ini jam sekian dia berikrar masuk Islam. Tapi ketika kemudian mereka beriman, mereka sholat itu sudah ikrar. Sholat itu ikrar, implementasi dari syahadat itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu itu sudah isi syahadat. Apakah Siti Khadijah tidak sholat? Itu hal mustahil. Kan bersaksi itu harus ada saksi bang. Maksudnya? Ya namanya Kan berita itu kan harus ada saksi. Tanpa ada saksi juga nggak apa-apa. Saksi apa? Dia sholat. Siti gitu. Khadijah sholat. Wanita pertama yang sholat dengan tanpa ada saksi. Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Iya, berikrarnya tanpa ada saksi pun bisa. Bisa. Kan hanya Allah yang saksi. Oke. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang harus jadi saksi? Allah. Bukan manusia yang jadi saksi. Makanya kami di Islam itu, anda mau syahadat di TikTok, kami syahadatkan. Anda mau masuk kamar sendiri kemudian untuk bersyahadat dalam kamar, silakan. Itu sah. Kalau misalnya Bang Suma, saya masuk kamar, saya bersyahadat di dalam kamar seorang diri, kunci kamar, saya berikrar di dalam kamar sendiri. Apakah itu sah? Sah. Lalu kenapa harus ada saksi manusia? Untuk supaya orang-orang ketika anda meninggal, anda tidak dikuburkan secara Kristen. Karena orang-orang sudah menyaksikan bahwa ini saudara kita sudah Islam, maka harus dikubur, diambil dari keluarganya untuk kita kuburkan secara Islam, jangan dikubur secara agama non-Islam. Dan supaya dia ganti KTP sebagai KTP Islam, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dia selaku umat Islam itu diberi kepada dia. Begitu saudara. Tapi kalau berbicara mengenai ikrar,
tanpa ada saksi manusia pun boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana Yesus, sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah tanpa saksi sah. Ya berarti nggak ada data bahwa orang pertama itu berikrar ya. Ya, saya nggak ada kewajiban untuk memuaskan Anda untuk memberikan data-data Siti Khadijah disaksikan oleh ini, nggak ada. Yang pasti Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad dan beliau adalah salah seorang yang datang kepada Rabi Yahudi yang ada pada zaman itu, kemudian mengatakan bahwa suami itu, Nabi Muhammad itu, suami itu adalah seorang nabi. Setelah itu Siti Khadijah beriman nggak? Beriman. Berikrar nggak? Tiada Tuhan selain Allah, berikrar. Mengakui nggak Nabi Muhammad sebagai nabinya? Mengakui. Apa buktinya? Dia Islam. Apa buktinya? Dia sholat, dia puasa, berhaji bersama dengan suaminya. Apa perlu kesaksian? Tidak perlu. Sama seperti ketika Anda hadir di tengah-tengah rumah tangga, ada ayah, ada ibu. Apakah Anda jadi saksi? Apakah ada saksi melihat ayah ibu Anda melakukan sesuatu sehingga Anda lahir? Sehingga Anda yakin, saya nggak yakin bapak dan mama saya ini suami istri. Kenapa saya nggak melihat Anda melakukan? Itu celaka itu. Sebuah kebenaran tidak mesti ada saksi. Gitu. Justru sesuatu yang tidak benar supaya dipaksa menjadi benar pasti dihadirkan banyak saksi. Tapi saksi bohong, saksi dusta. Makasih teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Saya menjawab dengan sederhana aja Bang ya, supaya bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya, saya mau mendalami Bang, nanti setelah ini boleh japri saya secara pribadi, boleh DM tidak bisa. Baik, Pak Pendeta Yunus, dilanjut Pak Pendeta Yunus, nanti gantian Pak Pendeta Aron. Oke. Ada lanjut soalnya tadi sebenarnya. Ya udah lanjut Pak Yunus. Nanti gantian. Soalnya kalian berdua kan pendeta. Adakah pengampunan di dalam keislaman? Ya. Oh iya Bang. Di Islam itu perintahnya selalu bertaubat. Makanya kita diajarin sebuah kalimat astagfirullah, astagfirullah, artinya permohonan kepada pencipta langit dan bumi agar dosa kita itu diampuni. Justru di Islam itu berbeda dengan Kristen. Di Islam itu hanya dengan bertaubat kepada Allah maka dosa-dosa kita diampuni. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah At-Taqabun ayat 9, ketika manusia dikumpulkan nanti dihimpun pada hari kebangkitan, mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ketika hidupnya senantiasa melakukan amalan soleh, senantiasa bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah, maka dosa-dosanya seluruhnya diampuni. Coba Anda baca Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9. Di situ diterangkan dengan sangat jelas, yauma yajma'ukum yaumil jam'i. Jelas itu. Jadi pada hari penghimpunan umat Islam yang bawa dosa, tapi ketika hidupnya dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah dengan Nabi Muhammad. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan dicintai dan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang ada enggak di dalam kitab saudara dalil seperti itu?